Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin. Wa nazkuruhu zikraz zakirin. Allazi ja'alana minas shaimin wa insyaallahu minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim habibinal mustafa rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita sebenar-benarnya syukur atas semua limpahan rahmat dan karunia dari Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kita sampai pada hari ini dalam keadaan bertakwa kepadanya melalui ibadah yang kita jalani, wabil khusus ibadah siam untuk hari ini dan sebelumnya serta yang seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rahmatnya menerima amal ibadah kita dan memberikan kesempurnaan dalam hal-hal yang kita rasakan memang banyak kekurangan dalam ibadah kita ini, dan semoga keikhlasan kita melaksanakannya menjadikan ibadah kita sempurna insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna, sebagai ikutan kita, sebagai teladan kita fit dunia, di dunia, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Para pemirsa rahimakumullah, salah satu ayat yang senantiasa harus kita renungkan bersama, sekaligus kita berikhtiar untuk mengamalkannya dalam kaitan dengan pilar keluarga Islam atau pilar keluarga Muslim. Rujukan utamanya adalah ayat yang ke-6 dari surah yang ke-66, yaitu surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan seluruh anggota keluargamu, nara, dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kalian kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nara di dunia diterjemahkan murkanya Allah, di akhirat adalah sebuah tempat di mana Allah memberikan keadilannya kepada para pelanggar hukum Allah di dunia. Diberikan mereka tempat namanya nar, yang kita sebut dengan neraka. Ayat ini memberikan satu perintah kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari semua perbuatan yang dapat membuat terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Yakinlah bahwa nar itu semacam satu tempat yang sangat menakutkan. Waquduhan nas wal hijarah, bukan hanya batu-batuan tapi juga manusia yang ingkar kepada Allah menjadi bahan bakarnya. 'Alaiha malaikatun ghilaz, dijaga oleh para malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang tegas, yang menakutkan. Tapi mereka semuanya mendapat perintah dari Allah untuk dilaksanakan, dan mereka, para malaikat itu, tidak pernah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita ada perintah ku anfusakum, menjaga diri kita dan ahlikum, keluarga kita.
Dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab yang lebih luas lagi, keluarga digambarkan selain ahli adalah alu atau ali. Maka ada surah Ali Imran, keluarga Imran. Ada ayat bercerita tentang alu Musa wa alu Harun, keluarga Musa dan keluarga Harun. Wa alu Ya'qub, keluarga Ya'qub dan seterusnya. Kalimat yang ketiga melambangkan keluarga adalah asyirah. Wa anzir asyiratakal awwalin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terlebih dahulu. Di sana ada kalimat ailah, juga artinya keluarga. Lebih luas daripada itu, nanti di sana ada qarabah, kaum kerabat, ada nasl atau naslun, keturunan, ada zuriyah, anak cucu, dan akhirnya menjadi sebuah umat. Umat adalah kumpulan besar, satu golongan manusia. Dan kita merupakan bagian daripada umat yang ada di permukaan bumi. Yang pada hakikatnya kita adalah satu keluarga besar. Keluarga besar umat manusia. Keluarga besar umat mukminin di permukaan bumi Allah ini yang miliaran orang jumlahnya. Setiap kita berkewajiban untuk menjaga satu dan yang lain dari perbuatan yang Allah larang. Disitulah fungsinya dakwah. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebaikan sekaligus mengamalkannya dan mempengaruhi orang untuk melakukan perbuatan yang baik itu dengan cara-cara yang baik pula. Maka karena ummatun merupakan pengertian ahlun, keluarga yang paling tinggi, maka kita merasakan betapa persaudaraan kaum muslimin, kaum mukminin di permukaan bumi ini begitu dekat. Sampai Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang mukmin itu semuanya mereka adalah bersaudara. Kenapa bersaudara? Karena kita semua adalah keluarga besar, ahli. Maka perintah pertama dalam ayat tadi, jagalah dirimu dan keluargamu, terutama keluarga yang terdekat dengan kita. Kalau dia suami adalah istri dan anak-anaknya. Kalau dia istri adalah suami dan anak-anaknya, cucunya, sanak famili keluarganya, kaum kerabatnya, masyarakat di sekitarnya, dan yang paling luas adalah masyarakat yang paling umum dimanapun mereka berada. Ayat ini menjadikan rujukan untuk kita semuanya bagaimana pentingnya kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari perbuatan yang Allah larang. Bahwa perbuatan yang Allah larang itu bukan hanya sekedar melakukan perbuatan maksiat, tapi juga meninggalkan perbuatan taat adalah termasuk perbuatan yang Allah larang. Jadi kalau Allah memerintahkan kita menegakkan sholat, melaksanakan ibadah puasa, ketika seseorang meninggalkannya, namanya dia sudah melakukan perbuatan maksiat dengan meninggalkan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sungguh memberikan semangat kepada kita betapa manfaat menjaga diri dan keluarga kita dari semua perbuatan-perbuatan tidak baik. Nanti hasil akhirnya adalah di yaumil qiyamah, di mana semua kita dibangkitkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, yang saya muliakan, kita akan lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah di Ramadan Karim. Saudara-saudaraku, pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, melanjutkan ayat yang saya bacakan di awal, At-Tahrim ayat yang ke-6, maka beberapa ayat juga di Al-Quran memberikan arahan kepada kita bagaimana untuk mewujudkan keluarga yang baik.
Maka diperkecil pembahasan kita dalam upaya menjadikan generasi kita generasi yang baik. Rujukan pertamanya adalah surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat yang ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di sana ada kalimat atau ayat wa aslih li fi zurriyyati. Allah mengajarkan kita berdoa untuk mendapatkan generasi yang baik. Karena generasi yang baik merupakan lanjutan daripada syariat Rasulullah yang telah dimulai sejak awal sebagai penerus generasi-generasi pejuang dakwah. Aslih li fi zurriyati, bermohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan, berikan kepada kami generasi-generasi yang baik dan bisa berbuat baik. Lebih lanjut di sana ada istilah soleh, di sana ada istilah muslih. Soleh artinya orang yang berbuat baik untuk dirinya. Muslih orang yang berbuat baik tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kebaikan yang lain. Jadi kalau ada orang namanya soleh dan muslih, sebenarnya dalam hal nama sama, nggak ada beda. Cuman dalam hal pengertian struktur bahasanya, kita selain menjadi soleh, diminta untuk menjadi muslih. Tidak cukup kita berbuat baik untuk diri sendiri, tapi juga berbuat baik dan manfaat perbuatan baik kita dirasakan oleh banyak orang. Maka jadilah kita orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Sesuai hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bagus adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, maka semakin tinggilah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahqaf ini memberikan kita arahan wa aslih li fi zurriyati. Bermohon kita kepada Allah agar kita diberikan generasi yang baik, zuriyah, anak dan cucu kita. Maka doa kita kepada Allah begitu, wa aslih li fi zurriyati. Sungguh tidak ada mutiara yang paling hebat selain kita mendapatkan anak cucu keturunan yang baik. Yakinlah para orang tua akan tentram jiwanya, tenang hatinya ketika melihat anak cucunya adalah generasi-generasi yang baik. Bagus tutur katanya, indah penampilannya, akhlaknya tinggi, tata keramanya hebat. Masya Allah. Ini sungguh sangat menggembirakan hati para orang tua ketika mereka melihat anak cucunya hidup dalam penuh suasana ketenangan, kedamaian dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib hukumnya, pemirsa yang saya muliakan, kita meminta kepada Allah generasi yang baik. Maka ketika kita mendapatkan generasi yang baik, anak cucu yang baik, tenanglah kita. Tercapai doa kita dulu di awal ketika seorang laki dan perempuan menikah. Orang mendoakan semoga kalian berdua samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah tenang. Menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa karena itu adalah ibadah, Allah akan berikan kemudahan, tenang. Kondisinya tenang walau sebesar apapun badai melanda. Akan muncul di sana mawaddah, rasa cinta kepada pasangannya. Akan timbul di sana rasa kasih kepada istri, kepada suami. Dan setelah itu akan lahir rahmah. Rahmah adalah puncak segala bentuk kasih sayang itu. Kalau rahmah sudah kita miliki, maka kekurangan pasangan kita akan dapat tertutupi dengan kelebihannya. Dan kita selalu melihat kelebihan seseorang daripada kekurangannya. Ini kita inginkan terjadi dalam rumah tangga kita.
Bagaimana anak dan cucu kita bisa menjadi obat agar munculnya rahmah itu. Anak dan generasi menjadi penenang bagi orang tuanya. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang membuat kita hidup tidak tenang. Seringlah membaca wa aslih li fi zurriyati, wa aslih li fi zurriyati. Kalau bisa dalam keadaan berdoa begitu, kita bermohon kepada Allah, bayangkan satu persatu anak cucu kita. Ya Allah, si fulan, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya, pejamkan kita punya mata. Mohon kepada Allah agar Allah berikan mereka jalan hidup yang benar, tidak terpengaruh kepada ajakan-ajakan buruk dimanapun mereka berada. Tetap melaksanakan kewajiban kepada Allah walau orang tuanya tidak mengetahuinya. Di situ mereka dibentuk untuk jujur dan bertanggung jawab, dan ibadah saum Ramadan membentuk umat mukminin menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab dan berdedikasi, menanamkan keyakinan dalam hati betapa Allah Subhanahu wa taala sungguh mengawasi dimanapun kita berada. Itu permohonan kita selaku orang tua kepada Allah, wa aslih li fi zurriyati. Kemudian ada juga ayat di surah As-Saffat, surah ke-37 ayat yang 100. Rabbi habli minas solihin. Ayatnya singkat namun padat makna. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Perbanyaklah membaca doa ini. Semakin banyak kita baca, maka Allah akan semakin memberikan ijabah dalam setiap permohonan kita. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku keturunan yang baik-baik. Akan mengurangi beban orang tua ketika anaknya hidup dalam keadaan baik, anak-anak soleh. Tetapi ketika anak dan cucu hidup dalam keadaan serba ketidakteraturan, perintah-perintah Allah banyak yang dilanggar, ini membuat orang tua hidupnya menjadi tidak tenang. Pemirsa, kita akan lanjutkan beberapa pesan berikut ini, maka tetaplah di Ramadan Karim. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, hampir sama bunyi ayatnya antara Al-Ahqaf ayat 15 dengan An-Naml ayat 19. Allah berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu di surah An-Naml. Ujungnya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Kembali Allah menyebut kalimat sholihin. Dan masukkanlah saya ya Allah ke dalam kelompok hambamu yang soleh. Soleh kebalikannya adalah toleh. Jadi kalau soleh adalah pelaku perbuatan baik, maka toleh pakai huruf ta, pelaku perbuatan buruk. Allah kembali memandu kita dalam doa ini, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkan saya ya Allah ke dalam kelompok hambamu yang soleh. Jadi kita bermohon agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang soleh. Tentunya doa ini enggak sekedar doa. Ada ikhtiar yang kita lakukan bagaimana mendapatkan generasi yang soleh. Namun sebelum sampai ke poin itu, satu ayat lagi perlu kita renungkan di surah Al-Furqan ayat 74 yang sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup dan anak cucu keturunan yang baik, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Generasi yang baik maksudnya.
Qurrata ayun maknanya adalah mata kita tenang dan teduh ketika melihat mereka. Cara berpakaiannya indah dilihat, tutur katanya enak didengar, akhlak dan budi pekertinya juga terpuji. Sungguh ini generasi yang kita harapkan, disebut dengan qurrata ayun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi ikutan bagi orang takwa, atau jadikanlah orang takwa sebagai ikutan kami. Pemirsa rahimakumullah, bagaimana kita bisa mewujudkan generasi yang soleh? Ini pertanyaan penting. Segala sesuatu ibda' binafsik. Kita harus memulai dari diri kita. Jadi kalau orang tua ingin anaknya jadi soleh, orang tua itu sendiri yang harus memulainya. Kita ambil contoh. Kalau memang pengertian soleh versi orang tua ini adalah anak atau cucunya adalah orang yang rajin sholat, maka orang tuanya atau kakek neneknya haruslah lebih awal termasuk orang yang mengerjakan sholat dengan tekun, penuh keikhlasan dan penuh kekhusyukan. Tidak akan terjadi generasi yang rajin sholat kalau kedua orang tuanya agak sulit menegakkan perintah sholat itu. Tidak ada nilai keteladanan. Kalau memang orang tua menganggap bahwa kesolehan itu ukurannya adalah seorang anak fasih membacakan ayat-ayat Allah yang mulia, maka orang tuanya lah lebih awal yang harus bisa membaca kitab suci Al-Quran. Atau dia carikan jalan bagaimana caranya supaya anak cucunya termasuk orang yang mahir membaca Al-Quran dan paham serta pada akhirnya bisa mengamalkannya. Agak sulit mewujudkan generasi yang cinta kepada Al-Quran kalau dia dilahirkan oleh orang tua yang juga tidak cinta kepada Al-Quran. Berlaku hukum sebab akibat. Kalau ukuran soleh bagi seorang orang tua, bagi ayah dan ibu adalah tutur kata yang baik yang diucapkan oleh seorang anak, maka pun orang tua berkewajiban untuk membiasakan hal itu dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi kalau ingin anak tidak berkata-kata kasar, jangan tampilkan kata-kata kasar depan anak kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Di sana ada nilai pembelajaran. Masya Allah, pemirsa rahimakumullah, begitu hebatnya harapan kita untuk melahirkan satu generasi yang soleh. Di samping ikhtiar dan juga doa. Dan Allah memberikan iktibar kepada kita. Ternyata setelah ikhtiar yang hebat, setelah doa yang begitu banyak kita sampaikan kepada Allah, pun belum terlihat generasi itu adalah generasi yang baik, kita tidak boleh berputus asa. Sejarah Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim mempertegas kepada kita betapa Nabiullah Nuh berdakwah sekian ratus tahun. 1000 tahun kurang 50. Alfa sanatin illa khamsina ama. Tapi yang membuat Nuh sedih adalah ketika dia tidak bisa menaklukkan anaknya. Dia tidak dapat meraih dan merangkul anaknya untuk bergabung bersama orang mukmin. Terjadi perdebatan panjang Nuh dan anaknya ketika banjir itu terjadi. Maka anaknya tidak ikut ajakan ayahnya yang notabene adalah seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu kali Nabi Ibrahim membacakan istighfar kepada Allah untuk ayahnya Azar. Allah katakan, wahai Ibrahim, dia bukanlah ayahmu. Walaupun engkau beristighfar ribuan kali, berhentilah istighfarmu untuk ayahmu. Yang kamu mohonkan ampunan kepadanya tidak akan bermanfaat. Karena dia wafat meninggal dunia dalam kekufuran. Bukan dalam tauhid kepadaku, kata Allah.
Ini perjuangan dua Rasul ditambah dengan sejarah-sejarah Rasul yang lain memberikan gambaran kepada kita. Penting kiranya kita dalam doa itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada anak cucuku. Menjadi baik adalah ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika hidayah itu sudah didapatkan, maka sekeras apapun hati seseorang akan menjadi lembut selembut salju. Ketika hidayah sudah masuk ke dalam hati seseorang, sekeras apapun perangainya akan tunduk kepada fitrahnya. Itulah sejarah para sahabat yang tadinya membenci Rasulullah. Ketika mendapatkan hidayah, mereka berbalik menjadi pembela Islam, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kisah Umar bin Khattab, kisah Khalid bin Walid, dan kisah para sahabat-sahabat lain yang ketika sebelum masuk ke dalam Islam begitu hebatnya mereka musuh Rasulullah. Artinya para hadirin rahimakumullah, pilar keluarga muslim adalah mendapatkan generasi yang baik, dan generasi itu adalah anak cucu kita. Marilah kita luangkan waktu untuk mereka, membina mereka, mengajak mereka berdiskusi, berbicara, mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang baik. Ketika mereka masih kecil adalah mudah untuk diarahkan. Semoga kita termasuk orang yang beruntung di dunia ini, punya generasi anak dan cucu, generasi-generasi yang baik. Al-Quran sebutkan zurriyatan thayyibah. Dan satu doa yang disampaikan kepada kita yang terus kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan pasangan-pasangan hidup kami serta anak cucu keturunan kami termasuk orang-orang yang baik, dan jadikan kami ikutan bagi orang-orang bertakwa. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.